Halo teman-teman, balik lagi di channel Arjuna Gosong. Dari judulnya kelihatan banyak ya untungnya ya teman-teman ya. Karena limbah dijadiin sesuatu menghasilkan limbah dijadiin sesuatu lagi. Intinya sesuatu itu menguntungkan kita terus menerus muter ya teman-teman ya. Cuma emang modalnya pasti tidak sedikit kalau teman-teman membuatnya secara massal. Tapi kalau skala kecil nggak ada salahnya teman-teman ya. Skala kecil tentu nggak masalah dong. Nah kalau punya modal besar bisalah. Aku yakin Indonesia akan semakin berjaya. Kita pakai logika yang sangat sederhana teman-teman. Pertama gini, teman-teman bangun kandang ayam petelur ya, nih seperti ini. Nah kandang ini dicor di atas kolam ikan lele. Sabar dulu teman-teman ya, jangan buru-buru emosi dan sebagainya. Oke, nanti kotoran ayam sama pakan yang biasanya jatuh-jatuh ya teman-teman ya. Nah, ini akan jadi santapan ikan lele. Jangan jijik ya, karena sebelumnya kotoran ayam itu adalah konsentrat juga yang nutrisinya udah diserap sama ayam, tetapi tidak 100%. Pasti masih ada nutrisi dan protein. Oke. Nah, kalau nggak ada kolamnya teman-teman, ini kotoran ayam tuh bisa berbau busuk kemana-mana baunya ya, ribet. Tapi kalau udah masuk ke sini jadi ikan lele, dia baunya itu akan sangat berkurang teman-teman. Oke. Nah ayamnya ini teman-teman, di bawahnya di atasnya ya, ini dikasih semacam dak gitu ya teman-teman ya. Ngerti dak ya, cor-coran lah. Intinya kandangnya ini bukan pakai genteng, jadi dicor. Nah di sini ini kita tanami sayur-mayuran teman-teman. Airnya dari mana? Dari kolam ini teman-teman. Buat ngocorin, westala yakin sayuran di sini akan sangat subur. Dan di ini ya, di atasnya sayur mayur ini dikasih atap bening teman-teman. Karena apa? Air hujan itu yang mengandung asam yang tinggi, ataupun saat air hujan tidak mengandung asam yang tinggi, air hujan itu sangat rendah TDS-nya teman-teman. Jadi unsur haranya hampir enggak ada. Jadi ketika mengenai media tanam, unsur hara yang ada di media tanam ini akan tercuci oleh air hujan. Gitu ya teman-teman ya. Terus air kolam ikan lele ini kan pasti ada kotoran yang kemakan, ada yang enggak ya. Nah pasti perlu diganti air. Kalaupun dimakan semua sama ikan lele ini kan juga mengeluarkan telek toh, kotoran toh. Nah air ini juga harus terus menerus diganti teman-teman. Kalau teman-teman pelihara pakai pakan pelet pun ya, ikan lelenya ini juga harus tetap diganti supaya ikan cepat besar dan tidak muncul banyak penyakit. Oke, nah jadi pakai sumur terus menerus ya, nggak perlu besar ya, kecil tapi nonstop alirannya kayak gitu. Terus ini pembuangannya ya, jadi ini di semen ya teman-teman ya, di semen supaya airnya itu tidak habis. Nah setelah di semen ini buangannya, jadi air yang bawah ya, yang mengandung lumpur dan sebagainya, ini masuk ke tanaman, ke sawah padi teman-teman. Oke, jadi padinya terus bisa tergenangi air ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah di sini di tanaman padi ya, di sawah padi ini biasanya tumbuh gulma teman-teman, gulma air ya. Itu otomatis kalau teman-teman tanam jagung, itu gulmanya pasti beda dengan gulma yang pada sawah padi. Nah kayak gini ya. Nah ini biar gulmanya bersih, teman-teman sebar dengan ikan herbivora, misalkan ikan nila dan ikan koi. Ikan koi juga kalau lapar dia akan memakan gulma teman-teman, gulma yang hidup di ini. Gulma yang tumbuh bersama padi ini biasanya teksturnya lembut ya, jadi mudah hancur
digigiti gitu ya, rumput yang tumbuh di sini di padi itu. Nah, otomatis teman-teman juga memanen ikan nila dan juga padinya teman-teman. Terus padi itu ternyata teman-teman setelah dibabat ya, kalau manual pakai arit sama tenaga manusia, ternyata bisa tumbuh lagi loh, tumbuh lagi dan langsung bawa bulir padi. Tapi teman-teman yang jadi masalah ini produksinya itu hanya sekitar 50% teman-teman. Kalau dengan luas segini dapat 1 kg beras ya, ini bisa jadi cuma 5 on beras. Tapi teman-teman ya, yang menjadi keunggulannya teman-teman tidak perlu menanam lagi dan cepet banget teman-teman, karena usia begitu dibabat ya teman-teman ya, dipanen itu teman-teman aliri air terus. Nah itu akan muncul tunas tuh sama bawa bulir padi teman-teman, terus menerus. Coba bayangin kalau misalkan air yang digunakan untuk mengairi ini mengandung pupuk organik terus menerus ya, pasti kemungkinan besar lebih subur lagi, dan nantinya akar itu akan semakin dalam ya teman-teman ya. Jadinya unsur hara yang masih terpendam di bawah sini tuh bisa diambil sama padi ini teman-teman. Terus tidak lupa juga teman-teman di pematangnya itu bikin yang gede ya, jangan kecil. Karena apa? Pematang yang kecil ini merepotkan kita juga, nggak bisa bawa sepeda motor buat atau gerobak buat ngusung apa sih ya, membawa atau mengangkut hasil panen. Bener nggak teman-teman? Nah kayak gini ini, tapi di dekatnya di pematangnya, bukan di dekatnya pematang ya, pematangnya kan gede, kita kasih pohon yang besar teman-teman, buat kita bersender ngiyup ya, istilahnya ya, berteduh. Nah ini misalkan buah pepaya yang cepat panen dan buahnya banyak gitu teman-teman ya. Tuh, nah nanti jangan takut air sumurnya habis teman-teman ya, jangan takut, tetap kayak gini ya, di siklus seperti ini maka air itu sebenarnya akan masuk ke dalam tanah ya teman-teman ya, dalam tanah difilter lagi sama tanah, terus polutan atau unsur haranya itu akan dimakan sama ini ya, ya kan, pasti akan dimakan seperti sama ini ya. Padi ini akan memakan polutannya, airnya jadi lebih bersih, balik lagi ke sumur, kita sedot lagi kayak gini. Terus teman-teman pakai sistem yang logika sederhana saja gitu loh, kayak gini teman-teman. Kalau ini tidak dibongkar, cuma dipanen gitu doang, bisa loh teman-teman, cuma 1,5 bulan loh udah bisa panen lagi. Kalau teman-teman nggak percaya, silahkan tanamnya satu aja di pot atau di apa gitu, silahkan dicoba sendiri ya, satu tanaman kayak gini padi ini. Ya wis gitu ya teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat.